Jadi baik, selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Petrus Uskono dengan NPM 33220027. Saya berasal dari kampus Universitas Timor Kemenanu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Prodi Pendidikan Biologi. Nah, jadi baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa materi, di mana materi itu adalah terkait dengan interaksi sosial. Nah, langsung saja saya menuju pada materinya, yaitu interaksi sosial adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan atau perilaku antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, dalam interaksi sosial ini dapat melibatkan berbagai bentuk komunikasi dan interaksi antara manusia dalam berbagai konteks sosial seperti keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat umum. Yang berikut itu adalah ada beberapa jenis interaksi sosial, yaitu interaksi sosial verbal. Yang pertama itu interaksi sosial verbal. Jadi interaksi sosial verbal itu adalah komunikasi yang melibatkan kata-kata seperti percakapan, diskusi atau debat. Terus selanjutnya itu interaksi sosial non-verbal. Interaksi sosial non-verbal itu adalah komunikasi yang melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan ataupun sikap. Selanjutnya interaksi sosial formal. Interaksi sosial formal terjadi dalam konteks resmi atau terstruktur seperti dalam lingkungan kerja ataupun pendidikan. Selanjutnya interaksi sosial informal. Interaksi sosial informal adalah interaksi yang terjadi tanpa aturan atau struktur yang ketat, seperti ketika bertemu dengan teman-teman atau tetangga. Selanjutnya adalah interaksi sosial positif. Nah, interaksi sosial positif ini adalah interaksi yang menciptakan hubungan yang menyenangkan atau saling mendukung antara individu ataupun kelompok. Selanjutnya itu interaksi sosial negatif. Nah, interaksi sosial negatif ini adalah interaksi yang menciptakan konflik, ketegangan ataupun ketidaknyamanan antara individu atau kelompok. Selanjutnya interaksi sosial langsung. Jadi interaksi sosial langsung itu adalah interaksi yang terjadi secara kelompok seperti berbicara tatap muka. Selanjutnya itu adalah interaksi sosial tidak langsung. Nah, interaksi sosial tidak langsung ini adalah interaksi yang terjadi melalui media atau teknologi seperti obrolan online atau surat elektronik. Selanjutnya ada interaksi sosial antara kelompok. Interaksi sosial antara kelompok yaitu interaksi antara dua atau lebih kelompok yang dapat melibatkan kerjasama, persaingan ataupun konflik. Selanjutnya itu adalah interaksi antar pribadi. Jadi interaksi sosial antar pribadi itu adalah interaksi yang terjadi antara individu-individu dalam konteks yang lebih pribadi atau intim, seperti dalam hubungan romantis atau persahabatan. Nah, kita lanjut ke langkah yang berikut atau materi yang berikut, yaitu bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Jadi baik teman-teman, keteraturan sosial itu berkembang melalui proses sosialisasi di mana individu belajar norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat umum. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan keteraturan sosial itu meliputi, yaitu yang pertama itu faktor keluarga. Jadi keluarga itu adalah agen sosialisasi utama di mana individu pertama kali belajar norma dan nilai-nilai sosial yang penting di dalam masyarakat. Yang berikut itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah sekolah dan institusi pendidikan lainnya
memainkan peran penting dalam mengajarkan aturan sosial, membentuk perilaku yang sesuai, dan memperkenalkan individu pada nilai-nilai masyarakat. Nah, yang berikut itu adalah teman sebaya. Nah, interaksi dengan teman sebaya itu memengaruhi pembentukan keteraturan sosial dengan memperkenalkan individu pada norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka. Jadi baik teman-teman, selanjutnya itu adalah media. Jadi media massa seperti televisi, internet, dan sosial media dapat mempengaruhi persepsi individu tentang norma dan nilai-nilai sosial serta mengarahkan perilaku mereka. Selanjutnya itu adalah agama dan kepercayaan. Jadi agama dan kepercayaan juga berperan dalam membentuk keteraturan sosial dengan menetapkan aturan moral dan etika yang diikuti oleh anggotanya. Selanjutnya itu adalah hukum dan pemerintah. Jadi sistem hukum dan pemerintahan mengatur perilaku masyarakat melalui undang-undang dan peraturan yang memberlakukan konsekuensi terhadap pelanggaran norma sosial. Nah, jadi baik teman-teman, selanjutnya itu kita akan mengacu pada konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Jadi proses interaksi sosial dapat menghasilkan konflik dan kerjasama antara individu ataupun kelompok. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya, yaitu konflik dan juga kerjasama. Jadi yang pertama itu adalah konflik. Jadi konflik itu sendiri adalah ketegangan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat timbul dari perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Konflik juga dapat terjadi dalam berbagai konteks sosial, seperti dalam hubungan personal, lingkungan kerja, atau antara kelompok etnis atau agama yang berbeda. Selanjutnya itu adalah kerjasama. Kerjasama itu adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, kerjasama dapat terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari proyek kerjasama di tempat kerja hingga upaya bersama untuk menyelesaikan konflik antara kelompok yang berbeda. Nah, jadi interaksi sosial dalam masyarakat, konflik dan kerjasama seringkali saling berhubungan. Kadang-kadang konflik dapat memproses pembangunan kerjasama baru atau memperkuat kerjasama yang sudah ada semenjak kerjasama dapat menciptakan solusi bagi konflik yang ada. Jadi dengan memahami dinamika konflik dan kerjasama, masyarakat dapat bekerja menuju pemecahan masalah dan pengembangan hubungan yang lebih harmonis. Jadi baik untuk teman-teman semua, jadi mungkin sedikit materi yang saya jelaskan pada malam hari ini. Jadi itulah sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua.